Polda Jawa Tengah menggelar rekonstruksi kasus kematian Darso, warga Mijen, Kota Semarang. Tersangka berinisial AKPH pun dihadirkan dalam rekonstruksi. 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir karyawan Sritex bekerja. Sebagian karyawan mulai berpamitan. Ramadan pedagang kurma musiman kembali memadati Jalan Agus Salim, Kota Semarang. Saudara, apa kabar Anda? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, asap hitam tebal mengepul dari Kompleks Kilang Pertamina Indonesia RU4 Cilacap, Jawa Tengah, Kamis sore. Pihak Pertamina menyebut asap tersebut berasal dari kebakaran kecil pada sisa lumpur atau endapan yang terjadi di dalam tangki, namun tangki dalam kondisi tidak aktif sejak awal Januari lalu. Di lokasi tangki tersebut tengah dilakukan kegiatan pembersihan endapan atau sisa-sisa di dalam tangki yang merupakan rangkaian pemeliharaan berkala. Dan api langsung dapat dipadamkan sepenuhnya dan tidak mempengaruhi operasional kilang Pertamina Cilacap. Asap dari kebakaran slat itu lumpur. Jadi lumpur yang ada di dalam tangki. Kenapa bisa terjadi? Karena tangki ini idle, tidak beroperasi, sedang dalam pemeliharaan. Untuk pemeliharaan itu dilakukan pembersihan slat atau lumpur yang ada di dalam tangki. Di sini ada asap, ada api kecil di situ. Ini bukan dari peralatan kilang yang beroperasi. Karena pihak Pertamina akan menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran pada tangki yang sedang tidak dipakai tersebut. Bayu Nursasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah menggelar rekonstruksi kasus kematian Darso, warga Mijen, Kota Semarang. Tersangka AKPH pun dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi diawali dengan kedatangan 6 polisi Satlantas Polresta Yogyakarta di rumah Darso di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada Jumat pagi. Adegan dilakukan mulai dari koordinasi di warung makan, rumah Darso, hingga lokasi penganiayaan yang dilakukan tersangka dan saksi yang ikut melakukan penjemputan korban di rumahnya sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Jadi secara umum kita tidak melihat secara pasti adegan per adegan, tapi kita di sini adalah melihat bagaimana konsistensi dari keterangan tersangka maupun saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan di sini kita sandingkan dengan bukti yang ada serta situasi kondisi yang di lapangan. Misal pun pada saat rekonstruksi ini penyidik juga hadir di sini menyaksikan ada ketidakkonsistennya antara hasil pemeriksaan tersangka saksi dengan situasi maupun bukti. Ini menjadi temuan, ini menjadi bahan temuan, jadi informasi baru bagi penyidik untuk melakukan penyidikan selanjutnya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada konsistensi, namun ini akan menjadi bahan temuan informasi baru bagi penyidik. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi tambahan informasi bagi penyidik untuk disandingkan dengan keterangan tersangka, saksi, dan hasil ekshumasi jenazah Darso. Seperti diketahui, Darso meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh oknum polisi Satlantas Polresta Yogyakarta pada September 2024 lalu. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Diduga menyediakan tarian striptis dan prostitusi,
Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menggerebek tempat karaoke dan mengamankan 16 orang pemandu karaoke dan 2 orang penyedia jasa. Dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, polisi menggerebek tempat karaoke di Jalan Kiai Saleh, Mugasari, Kota Semarang, yang diduga menyediakan tarian striptis dan prostitusi pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Sebanyak 16 orang pemandu karaoke, 2 orang penyedia jasa dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kegiatan penggerebekan dilakukan tak hanya berkaitan dengan operasi penyakit masyarakat dengan sasaran prostitusi, namun dari informasi dan penyelidikan yang telah dilakukan polisi, diduga tempat karaoke tersebut menyediakan tarian striptis dan prostitusi. Kami melakukan upaya penegakan hukum terhadap kegiatan yang ada di Mansion Executive Karaoke di Semarang. Jadi kami temukan dugaan adanya pornografi, yaitu menyediakan adanya tarian-tarian telanjang atau striptis. Ya. Dari hasil penyelidikan kami yang selama 1 bulan, kami lihat kegiatan tersebut, kami juga sudah punya ada rekamannya. Lokasi karaoke tersebut kemudian dipasangi garis polisi. Sejumlah barang bukti seperti alat-alat elektronik hingga dokumen turut diamankan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir karyawan PT Sritex bekerja. Sebagian pun mulai berpamitan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir karyawan PT Sritex bekerja. Sebagian karyawan sudah mulai berpamitan. Suasana sedih dirasakan oleh karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di hari terakhir bekerja. Sebagian karyawan terlihat mulai berpamitan dan berkemas membawa pulang barang pribadinya. Jumat 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir mereka bekerja sebelum akhirnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex akan resmi tutup dan berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025. Ribuan karyawan hanya bisa pasrah menerima kenyataan kehilangan pekerjaan yang bertahun-tahun menjadi tempat mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan, sebagian karyawan sengaja mengabadikan momen hari terakhir berada di tempat kerjanya untuk dijadikan momen kenangan. Salah satu karyawan mengaku sudah mendapatkan kabar PHK dan ia mengaku sedih dan hanya bisa berharap mendapatkan pekerjaan baru. Sedih. Ya kalau sedih ya. Bu, rencana nanti gimana di rumah dulu atau mencari pekerjaan dulu? Mau di rumah dulu. Bu, ini barang-barangnya dibawa semua nih, Bu? Barang pribadi. Barang pribadi. Sementara Warti yang sudah bekerja selama 25 tahun juga mengaku sedih dan bingung atas keputusan PHK yang menimpanya usai Sritex dinyatakan pilot. Apalagi anak-anaknya masih bersekolah dan membutuhkan biaya pendidikan. Warti tetap berharap Sritex bisa pulih dan ia bisa kembali bekerja. Bingung nggak, Bu, ini, Bu? Ya bingung, dengar udah PHK aja hatinya sakit menangis. Keluarga ikut menangis. Sedih ya, Bu? Sedih. Soalnya ini buat keluarga lah. Anaknya masih sekolah kan juga bingung. Masih keluarga kecil. di rumah juga sempat shock, Bu? Iya, shock. Anak-anak juga shock. Terus punya harapan mau lanjutin sekolah ini kayak gimana gitu. Kasihan ibunya. Kini yang masih bekerja hanya karyawan bagian mekanik dan satpam, itu pun harus sepengetahuan tim kurator kepilotan PT Sritex. Pihak SPSI PT Sritex akan tetap berusaha seluruh karyawan yang terkena PHK mendapatkan tunjangan hari raya atau THR.
Namun untuk pesangon masih tahap pembahasan setelah tim kurator menyelesaikan aset Sritek. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, puluhan hektar tanaman padi siap panen di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengering diserang hama wereng coklat. Akibatnya petani terancam rugi karena hasil panen berkurang. Lahan sawah di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dalam waktu sepekan sudah siap panen. Namun, sejumlah petani justru merasa sedih karena sebagian tanaman padinya mengering sebelum dipanen lantaran diserang hama wereng coklat. Hama wereng coklat adalah serangga yang menyerang tanaman padi dan ditakuti oleh petani karena bisa menyebabkan petani gagal panen. Jenis hama wereng menyerang tanaman padi dengan cara menghisap cairan batang tanaman yang berisi saripati biji padi. Dan jika saripati biji padi sudah habis, dampaknya tanaman padi akan mengering dan gabah tidak ada bulir padinya. Hama wereng coklat atau wereng itu menghisap di pangkal padi, sehingga setelah dihisap itu padinya, tanaman padinya menjadi kering. Setelah padi kering itu, maka buah padinya atau padinya itu mengalami gabuk. Kalau sudah tua, juga yang masih muda itu tetap gabuk. Hasilnya tetap ada pengurangan. Akibat diserang hama wereng, penyusutan produksi padi dalam 1 hektar bisa mencapai 1 ton, dari hasil total panen mencapai 6 ton. Sementara jika terkena serangan hama wereng kategori berat, penyusutan hasil panen mencapai 50% dalam 1 hektarnya. Susmintarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, sebanyak 533 prajurit siswa Sekolah Pertama Bintara, prajurit karir TNI AU mengikuti latihan berganda. Latihan dimulai dari Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga Pacitan, Jawa Timur. Latihan berganda bertujuan mengasah kemampuan prajurit dalam lintas tebing, penyeberangan basah, menembak, taktik tempur dasar, serta pemahaman ilmu medan, peta, dan kompas. Sebanyak 533 prajurit siswa atau prasis Sekolah Pertama Bintara Prajurit Karir TNI Angkatan Udara Angkatan ke-54 ini berjalan menyusuri pedesaan, melintasi jembatan, melakukan penyeberangan basah, hingga menuruni tebing. Mereka mempraktikkan ilmu teori yang mereka dapat selama menjalani pendidikan di skadron pendidikan seperti ilmu medan, peta, dan kompas, taktik kesatuan kecil, taktik tempur dasar, lintas tebing, penyeberangan basah, perembesan, survival, pertahanan pangkalan, dan pertahanan alat utama sistem persenjataan hingga serangan senja. Dari Wonogiri nanti mereka akan berjalan selama kurang lebih 8 hari, di hari ke-9 nanti penutupan. Selama 8 hari itu mereka melakukan semua exercise atau latihan yang sudah didapat selama pelajaran di kelas. Mulai dari baca peta, ya, siang dan malam, turun tebing, raya Pantali 1, penyeberangan basah, infiltrasi, survival, bagaimana mereka bertahan hidup di hutan tanpa bekal apapun. Mereka akan mempraktekkan ilmu penyerangan sebuah pangkalan di mana diasumsikan pangkalan tersebut berada di tangan musuh, sehingga mereka akan menyerbu baik yang pria maupun wanita untuk mengambil alih dan mengoperasionalkannya kembali. Latihan berganda ini untuk mengasah kemampuan, keterampilan, dan mental juang yang nantinya sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit. Kita akan mendapatkan sebuah standar apakah prajurit siswa kami sudah benar-benar memahami tentang teori-teori dan latihan yang sudah kita bekali di home base. Harapannya mereka bisa mengaplikasikannya di lapangan. Salah satu prasis wanita, Linda Auliasari, mengaku tantangan bagi para prasis merupakan cuaca dan medan lat ganda. Tentunya 1,5 bulan kami sudah mempersiapkan, mempelajari semua yang akan diujikan kembali di medan perang ini. Tantangan kami tentunya dari cuaca dan medan yang adanya di sini.
Latihan berganda diikuti 533 prajurit siswa sekolah pertama Bintara, prajurit karir TNI Angkatan Udara Angkatan ke-54 terdiri dari 464 prasis pria dan 69 prasis wanita. Latihan berganda dilakukan selama 9 hari, mulai dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, hingga Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Ramadan, pedagang kurma musiman kembali memadati Jalan Agus Salim, Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Pedagang kurma musiman yang muncul setahun sekali kembali memadati di sepanjang Jalan Agus Salim, Kota Semarang. Mereka panen rezeki selama bulan Ramadan karena tingginya permintaan kurma. Ramadan telah tiba. Para pedagang kurma musiman mulai menawarkan berbagai jenis kurma, mulai dari Atswa, Tunisia, Madinah hingga kurma Sukari. Jalan Agus Salim, Kota Semarang pun mendadak menjadi ladang rezeki bagi pedagang kurma musiman ini. Karena kurma telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi buka puasa masyarakat Indonesia. Sehingga banyak pedagang yang memilih berjualan kurma karena tingginya permintaan kurma. Sejumlah pedagang mengaku dari beragam jenis kurma yang ditawarkan, kurma Madinah menjadi pilihan favorit para pelanggan. Kalau mulai Ramadan ini dari sebelum Dukder kemarin sih Mas. Dukder kemarin kan pembukaan kan tanggal 17. Jadi sebelum tanggal itu, seminggu sebelum tanggal itu udah mulai jualan kurma. Nanti sampai selama Ramadan. Kurma yang disediain banyak apa saja Mbak? Dari Mekah, Madinah, Mesir, Tunisia, Sukari. Udah itu Mas. Palem, ya Palem. Yang disukai, yang menjadi favorit apa? Kalau yang umum maksudnya yang jadi favorit yang best seller gitu ya. Yang ini sih Mas dari Madinah sih Mas. Ya mulai Senin. Senin kan resmi dari pemerintah. Ya mulai Senin itu. Senin habis maghrib. Oh, berarti pas bulan suci Ramadan hari pertama ya? Ya. Sudah meningkat ya, ramai ya Pak. Ini sehari bisa berapa kilo Pak? Ya kurang lebih 12 kilo. Harga kurma yang ditawarkan pun mulai dari Rp70.000 hingga Rp130.000 per kilogram sesuai dengan kualitas dan jenis kurma. Para pedagang meyakini permintaan kurma akan terus meningkat selama bulan Ramadan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengasah keterampilan, siswa dari jenjang kelompok belajar hingga SMA menampilkan beragam karya pembelajaran yang dikemas dalam sebuah acara gelar karya. Seperti apa keseruan acara gelar karya, berikut liputannya untuk Anda. Kemeriahan tampak di Aula Sekolah Kebon Dalem, Sambiroto, Kota Semarang. Ratusan siswa dari jenjang kelompok bermain, TK hingga SD, SMP dan SMA menampilkan bakat seni dan hasil karya mereka dalam acara bertajuk Kebon Dalem Smart Green Festival 2025. Dengan mengenakan pakaian adat, para siswa menampilkan tarian daerah hingga seni baca puisi dan membuat para orang tua terhibur. Bahkan, tidak sedikit para orang tua yang mendokumentasikan aksi putra-putrinya. Kegiatan gelar seni yang merupakan kegiatan tahunan ini pun mengusung dua tema, yaitu kebinekaan dan kesetaraan gender. Kami Kampus Sambiroto mengadakan hasil karya anak-anak sebagai pertanggungjawaban kami pada orang tua bahwa kami menemani mereka dengan dua pendekatan. Dari P5 kita mengambil kebinekaan, dari SDGs mengambil nomor 5 tentang kesetaraan gender. Dua tema itu kami kolaborasi menjadi satu kegiatan, hasil produk-produk anak, hasil juga seni, ada tari, ada nyanyian, ada dolanan, jadi semua termuat dalam suatu kegiatan ini.
Lewat kegiatan gelar karya ini, pihak sekolah tak hanya menyediakan wadah bagi siswa untuk mempraktikkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh, namun juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas pada siswa. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. PSIM Yogyakarta berhasil merebut gelar juara Liga 2 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Kembali ke Liga 1 setelah 18 tahun degradasi, PSIM belum menentukan siapa pelatih yang akan menangani musim depan. Mengalahkan Bayangkara Presisi FC di final Liga 2, PSIM Yogyakarta berhak atas gelar juara Liga 2. Tim berjuluk Laskar Mataram ini menang berkat gol dari Rafinha dan Roken Tampu Bolon. Ditangani oleh caretaker Erwan Hendarwanto, PSIM belum menentukan siapa pelatih yang akan menukangi mereka musim depan. Erwan sendiri juga belum mengetahui dan sadar diri jika lisensinya belum memenuhi syarat untuk melatih klub Liga 1. Kalau terkait itu memang kita belum ada pembicaraan secara detail, ya cuman ya kita nikmati ini dulu. Saya sendiri juga sadar bahwa secara lisensi juga belum memenuhi syarat, jadi apapun itu, siapapun itu nantinya, yang terpenting PSIM bisa eksis di Liga 1. Pekerjaan berat menanti PSIM, di mana kompetisi Liga 1 jauh lebih berat. Menambah amunisi untuk menjamin kualitas tim harus segera mereka lakukan. Kedalaman skuad harus dimiliki dalam mengarungi kompetisi Liga 1 nanti. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Sampai jumpa.